Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama channel Irons Fiksi Motor. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai videonya, mohon bantu channel ini dengan cara subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar ini blok ya. Teman-teman tahu blok 1PA ya. Blok 1PA, blok 2PV, bahkan blok 3C1, bagaimana caranya agar tidak jebol ya. Nah, bagaimana caranya agar awet ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan teman-teman agar ini awet, tidak jebol, tidak juga mudah tergores di sininya ya. Jadi teman-teman jika yang masih belum bongkar mesin motor ya, atau yang baru punya motor fiction ya, lebih baik kita menjaga daripada kita mengganti saat rusak teman-teman ya. Jadi ini adalah blok 1PA, teman-teman bisa lihat ya kodenya. Ini bukan 3C1, ini 1PA ya, 150 cm pangkat 3, gimana lah maksudnya ini, 1PA 00. Oke, ini 1PA intinya teman-teman ya. Ini bloknya udah lama, ini saking lamanya. Ada ini apa nih, yalah, biarkan saja. Ini teman-teman ya, blok awalnya saya tidak mau ganti ya, tapi setelah saya lihat di dalam ada goresan teman-teman ya. Tuh ada goresan, tapi ini nggak baret teman-teman ya, hanya terlihat saja. Kalau dipegang seperti ini dia nggak kerasa ya, nggak kerasa. Di sebelah sini juga ya ada, sama ada terasa, ada nampak seperti tergores, tapi kalau diraba nggak kerasa teman-teman ya. Kalau di atas ini dia bekas ring piston ya, di sini nih. Ini bagian ring piston di sini, makanya hitam. Tapi ini licin kok ya. Jadi ini adalah blok fiction saya ya, 2013, blok 1PA bawaan NVL saya ya. Sedangkan ini adalah pistonnya. Ini saat saya buka dulu, tahun berapa ya, 2019 apa ya. Ini saat saya buka dulu, ini keraknya udah banyak teman-teman ya. Ini karena motor udah lama. Ini ringnya masih terpasang di sini ya, tidak saya buka. Dan ininya juga nih, kancingannya juga masih di sini ya. Ini sepertinya kelihatan baret teman-teman ya, sepertinya. Tapi kalau kita pegang gini mulus teman-teman ya. Nah, seperti kelihatan baret, nampak ya baretnya. Kita pegang ini mulus rasanya, rasa-rasa mulus, nggak ada terasa baret itu gitu ya. Ya teman-teman, sebelum saya jelaskan, saya akan beritahukan terlebih dahulu apakah blok yang seperti ini, piston yang seperti ini masih bisa dipakai. Jadi ya, blok dan piston yang seperti ini masih bisa dipakai teman-teman ya. Soalnya ini nggak ngasap teman-teman. Ini di motor saya ini nggak ngasap. Saat itu saya pasang gigi 6 teman-teman ya. Ini ada fotonya. Ini saya pasang gigi 6 sebelumnya. Ini saya pasang gigi 6 teman-teman ya. Nah, saat saya mau pasang gigi 6 itu, pasti saya buka ini ya. Saya lihat ternyata ada goresan gitu ya. Teman-teman yang bilang blok 1PA tidak awet, saya malah bilang blok 1PA ini lumayan awet. Kenapa?
saya pernah kering oli teman-teman ya, motor itu. Awalnya motor itu halus rasanya teman-teman ya, motor Vixion itu awalnya halus rasanya itu, tapi hanya bertahan 6 bulan saja ya, hanya bertahan 6 bulan saja. Saat komplain di bengkel resmi Yamaha, mereka bilang normal ya. Mau gimana lagi, mereka bilang normal. Intinya mereka nggak mau ngasih garansi mesin motor yang kasar ya, karena memang ini masih bisa dipakai ya mesin motor itu walaupun dia kasar. Jadi saya setelah 6 bulan pertama itu ganti olinya ya, bukan setelah, dari awal saya ganti olinya per 3 bulan teman-teman ya, karena mengikuti buku petunjuk Yamaha itu ganti olinya per 3 bulan ya. Teman-teman tahulah kalau motor Vixion diganti oli per 3 bulan, kira-kira kering apa tidak di dalam? Belum kering teman-teman ya, tapi kuantitas ya oli dan kualitas olinya di dalam ya, itu sudah, kuantitasnya sudah berkurang teman-teman ya. Walaupun berkurangnya tidak sampai kering, tapi tidak banyak juga berkurangnya ya, cuma walaupun tidak banyak berkurangnya ya udah nggak nyampe 1 liter. Sedangkan untuk kualitas olinya dia sudah kotor teman-teman ya kalau 3 bulan itu. Jadi setelah saya tahu ini motor vampir oli teman-teman ya, akhirnya saya berinisiatif menambahkan oli ya, menambahkan oli. Jadi karena mesin motor ini kasar teman-teman ya, akhirnya saya udah nggak peduli sama motor. Itu sudah posisinya waktu itu motor saya umur 2 tahun ya, saya nggak peduli lagi sama oli, bodoh amat, mau rusak lah situ. Rencananya mau klaim garansi, kalau rusak kan garansi mesinnya 3 tahun ya. Kalau misalnya dia rusak, saya mau klaim garansi gitu. Tapi ternyata ini sudah 1 tahun ya saya nggak ganti oli. Jujur saja teman-teman ya, saya nggak tahu 1 tahun pas apa, rasanya agak kurang sedikit ya, hampir 1 tahun ini saya nggak ganti oli. Tapi ini nggak jebol teman-teman ya, hanya tergores sedikit ya, ini nggak jebol. Dan saat saya ganti, sebelum saya ganti oli, itu mesin rasanya seperti apa ya, kasar sekali teman-teman, luar biasa kasarnya. Teman-teman tahu lah bagaimana rasa motor nggak pakai oli, kasar sekali ya. Jadi saya ganti oli, saat dibuka tutup oli bawah, ternyata olinya hanya beberapa tetes saja ya. Ada olinya beberapa tetes saja ya. Akhirnya ganti oli. Setelah ganti oli, ada terasa agak halus sedikit teman-teman ya. Beda lah motor pakai oli dan motor tidak pakai oli, kasar lah kalau tidak pakai oli. Setelah ini diganti oli, akhirnya motor saya agak halus sedikit ya. Awalnya tadi itu nggak mau naik kecepatannya teman-teman, berat sekali rasanya karena kering oli. Tapi sekarang saat sudah ganti oli, itu motor jadi ringan. Jadi apa yang harus diperhatikan saat apa yang harus diperhatikan jika mau ini awet teman-teman ya. Yang bilang ini nggak awet silahkan ya, tapi saya mengalami sendiri di motor saya ini awet teman-teman ya. Ini masih bisa dipakai kalau saya mau. Saya hanya risih dengan ini goresan ya, makanya saya ganti ya. Punya saya itu sudah diganti 1 kali ganti, udah tuh nggak ganti-ganti lagi. Jadi pertama kali teman-teman harus memperhatikan kualitas oli ya. Kalau bisa teman-teman memperhatikan kualitas oli, apakah olinya sudah kotor atau masih bersih. Kalau misalnya oli sudah kotor, kalau bisa diganti teman-teman ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya teman-teman ganti, misalnya lagi nggak ada uang, lumayan juga ya ganti oli itu sekitar 50 ribuan.
teman-teman keluarin oli itu, teman-teman tambahin dengan oli yang sebelumnya, jangan oli yang lama teman-teman ya, oli yang sebelumnya beberapa bulan kemarin ganti misalnya, atau 3 bulan kemarin yang ganti, tambahin itu biar dia sampai 1 liter atau lebih kan 1 liter. Teman-teman saring masukin lagi, karena dia ada gram dalamnya ya, walaupun gramnya nggak banyak ya, tapi gram itu bahaya untuk dinding-dinding ini ya. Itu pertama, kualitas oli. Kemudian yang kedua, kuantitas oli. Banyak sedikitnya oli dalam sini. Teman-teman, jika tidak mengeluarkan oli dari dalam dalam mesin ya. Misalnya ini adalah tutup oli teman-teman, misalnya. Teman-teman buka, teman-teman bisa cek ya. Dengan tangan saja segini bisa masuk, atau dengan tutup oli itulah, kan ada yang panjangnya itu. Misalnya ini tutup oli ya, batas ini ya tutup oli itu. Kan ada yang panjangnya ke depan ya. Yang itu dimasukin, kalau olinya netes itu berarti olinya banyak teman-teman ya. Cuma untuk mengetahui oli itu 1 liter ya, biasanya itu sudah hampir full teman-teman. Kira-kira segini ya. Kira-kira segini. Misalnya ini tangan saya ya. Kira-kira dari jarak lubang ini ke oli yang full itu hanya segini teman-teman. Sedikit sekali ya. Itu adalah oli yang 1 liter. Ini masih bisa ditambah ya. Jadi saya, karena tidak mau mesin saya jebol, tidak mau motor saya jebol, saya menambahkan oli setiap 1000 km teman-teman ya. Jadi saya bisa pakai sampai 3 bulan oli itu. Tapi saya menambahkan oli yang sebelumnya, bukan oli baru teman-teman ya, karena lumayan juga untuk ngirit teman-teman ya. Yang penting ini awet, nggak jebol gitu. Tapi disaring teman-teman ya, gitu. Kemudian yang ketiga, cara untuk menjaga ini dan menjaga ini adalah saat teman-teman bongkar mesin motor. Misalnya teman-teman mau bongkar, teman-teman jangan pernah memasang ring ya. Ring ini terbalik ya. Teman-teman tahu ada 3 tingkat ring di sini ya. Yang pertama yang paling bawah, yang kedua, yang ketiga, dan jangan pernah juga teman-teman memasang ini berdampingan ya. Di sini semua taruhnya. Nah, misalnya mana ini? Ini ya. Ini. Misalnya ini, celah ini, jangan teman-teman taruh di bawah semua atau di atas semua ya. Ini jangan pernah. Jadi ini harus diselang-seling agar dia tidak vampir oli teman-teman ya. Bagaimana caranya agar tidak vampir oli? Teman-teman selang-seling lah. Jadi jarak selang-selingnya misal kalau pasang ring kompresi satunya di sini, kompresi duanya di bawah sini misal, atau ring kompresi satunya di sini, kompresi 2 di sini, atau di atas sini dan di sini. Yang penting diselang-seling. Jangan ring kompresi satunya di sini, duanya di sini juga. Ya. Jangan ya. Dan jangan pernah memasangnya terbalik, itu intinya. Kalau memasangnya terbalik, teman-teman cobalah sendiri nanti. Ini akan tergores ya, karena dia bukan tempatnya. Ya, ini akan tergores dan mesin motor teman-teman kecepatannya susah naik ya. Berat jadinya. Jadi teman-teman, maksud saya pemasangan ring yang terbalik itu adalah ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Teman-teman salah taruh ya. Misalnya teman-teman memasang ring kompresi 1 di tempatnya ring kompresi 2 dan ring kompresi 2 teman-teman taruh di kompresi 1, atau ya terbalik itu juga bisa teman-teman memasangnya. Harusnya seperti ini, teman-teman balik seperti ini ya. Itu juga terbalik dan dua-duanya tidak bagus teman-teman ya. Itulah tadi caranya untuk menjaga ini silinder, blok silinder dan piston set ini agar dia awet teman-teman ya. Mungkin masih ada lagi, tapi saya nggak kepikiran apa. Silakan jika teman-teman kepikiran apa lagi yang bisa yang membuat ini awet ya, silakan komen di bawah teman-teman ya. Tapi dari yang saya sebutkan tadi, rasanya kalau teman-teman menjaga motor seperti itu ya, itu lumayan awet teman-teman ya.
Dan jika teman-teman mengganti oli ini jarak 1000 km sekali atau di bawahnya, saya yakin itu lebih bagus teman-teman ya. Tapi karena saya ini mau irit aja ya, 3 bulan sekali atau per 3000 km, tapi per 1000 km-nya atau kurangnya, pokoknya saya ngecek itu per 500 sampai 1000 km udah saya cek olinya teman-teman. Jika berkurang sepertinya ya, nampak seperti berkurang, saya tambah. Yang penting ini awet, nggak jebol ya, begitu teman-teman ya. Oke, di video kali ini cukup yang saya bahas teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.